Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Yasmin Marcella dari kelas HI 21B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Eropa Tengah untuk mata kuliah pengantar studi kawasan dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia dengan dosen Ibu Ulia Amalia. Kondisi geografis di Eropa Tengah. Kondisi geografis di Eropa Tengah sebagian besar merupakan dataran rendah yang memanjang hingga ke timur benua Eropa. Meski bukan daerah pegunungan, wilayah Eropa Tengah memiliki panorama alam yang indah. Iklim di wilayah ini adalah iklim kontinental yang dimana terdapat perubahan suhu yang cukup ekstrim saat musim dingin dan musim panas. Hal ini dikarenakan curah hujan yang sedikit dan adanya angin barat dari Samudra Atlantik. Umumnya, penduduk di Eropa Tengah merupakan bangsa Slavia dengan ciri khas rambut yang pirang dan berkulit putih. Ras ini mirip seperti dengan ras orang Rusia karena secara geografis letaknya tak jauh dari negara Rusia. Yang menjadi daya tarik dari kawasan Eropa Tengah ini adalah banyaknya wisata sejarah Perang Dunia. Selain itu, wilayah atau beberapa kota di kawasan Eropa Tengah memiliki pemandangan yang indah seperti Budapest yang berada di Hungaria. Kota ini memiliki pemandangan terbaik di Eropa, yaitu Parliament Building yang bisa dilihat dari Danau Danube. Berikut batasan-batasan Eropa Tengah. Di bagian barat, Eropa Tengah berbatasan dengan negara Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Perancis. Di timur berbatasan dengan negara Belarusia, Ukraina, dan Rumania. Di utara berbatasan dengan Laut Baltik, negara Denmark, dan Swedia. Di bagian selatan berbatasan dengan negara Italia, Kroasia, Serbia, dan Laut Adriatik. Globalisasi politik dalam kawasan Eropa Tengah. Ada beragam globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi, budaya, dan politik. Globalisasi politik terjadi ketika suatu isu politik berubah menjadi suatu gerakan politik yang menimbulkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik di tingkat regional maupun global. Pada dekade tahun 90-an, di Eropa sempat terjadi globalisasi politik, yaitu ketika gelombang demokratisasi melanda Eropa Tengah dan Timur dan mendorong perubahan tatanan politik di sana. Glasnost dan Perestroika sebagai bola api yang liar. Terpilihnya Presiden Mikhail Gorbachev membawa perubahan tidak hanya terhadap Rusia, namun di Eropa Tengah dan Timur. Presiden Gorbachev melakukan program Glasnost atau keterbukaan dan Perestroika atau restrukturisasi di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan gaung dari pembaruan ini sampai ke kawasan Eropa Tengah dan Timur yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di kawasan ini. Fenomena ini dipahami sebagai gelombang demokratisasi yang menjatuhkan pemerintahan di Eropa Tengah dan Timur. Satu demi satu pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan Timur tumbang karena mendapat tekanan dari rakyatnya yang menuntut pemerintahan demokratis. Di samping itu, Gorbachev juga mengisyaratkan perlu menerima aspirasi rakyat yang berkembang di Eropa Tengah dan Timur. Peralihan dari tatanan komunis kepada demokrasi secara umum tidak terlalu bergejolak, kecuali di Rumania. Pemerintah komunis yang berkuasa sendiri yang melakukan pembenahan internal untuk menuju tatanan demokrasi. Di lain pihak, rakyat juga menerima transformasi politik ini dengan baik pula sehingga tidak perlu jatuh korban yang terlampau banyak dalam transisi politik ini. Transisi politik ini umumnya terjadi di antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1991. Dalam kurun waktu 3 tahun, masyarakat yang tinggal di Eropa Tengah dan Timur telah merespon isi demokratisasi. Hal ini tidak terlepas dari aspek eksternal, yaitu Gorbachev yang memberi dukungan politik terhadap gelombang demokratisasi di wilayah ini. Glasnost dan Perestroika juga disebarkan ke kawasan Eropa Tengah dan Timur sebagai upaya mendorong gelombang demokratisasi.
berbagai negara di Eropa Tengah dan Timur yang berada di bawah hegemoni Rusia mau tidak mau mengikuti garis kebijakan tersebut. Sedangkan aspek internalnya adalah perilaku politik masyarakat di Eropa Tengah dan Timur yang mendukung kebijakan transformasi politik tersebut secara realistis. Tekanan terjadi suatu kesepakatan politik antara penguasa dan rakyat di Eropa Tengah dan Timur, sehingga transisi politik dari tatanan otoriter menuju tatanan demokratis berjalan dengan aman. Eropa Tengah dengan total wilayah seluas 1.016.000 km persegi dan populasi kurang lebih sebanyak 160.813.000 jiwa dengan total 8 negara, yaitu Austria dengan beribu kota Wina, Hungaria dengan beribu kota Budapest, Jerman dengan beribu kota Berlin, Liechtenstein dengan beribu kota Vaduz, Polandia dengan beribu kota Warsawa, Republik Ceko dengan beribu kota Praha, Slovakia dengan beribu kota Bratislava, dan Swiss dengan beribu kota Bern. Austria. Jika dilihat dari letak geografis dan astronomis, Austria terletak di antara garis lintang 46 derajat dan 49 derajat N dan garis bujur 9 derajat dan 18 derajat E. Dari total wilayah Austria sebesar 84.000 km persegi, hanya sekitar seperempat yang dianggap dataran daerah. Jika dilihat dari kondisi sosiologis, Austria adalah republik federal yang terdiri dari 9 negara. Negara-negara dibagi menjadi beberapa distrik dan populasi Austria diperkirakan hampir 9 juta. Kondisi ekonomi Austria secara konsisten mendapat peringkat tinggi dalam hal PDB per kapita karena ekonominya yang sangat maju dan ekonomi sosial pasar yang berkembang dengan baik. Di samping industri yang sangat maju, pariwisata internasional dan bagian terpenting dari ekonomi Austria. Republik Ceko. Sebagian besar wilayah Republik Ceko terletak di antara garis lintang 48 derajat dan 51 derajat N. Area kecil terletak di utara 51 derajat dan garis bujur 12 derajat dan 19 derajat E. Perkembangan geologis wilayah Republik Ceko ini dipengaruhi oleh keratonisasi masif Bohemian pada akhir Permian dan dengan aktivasi orogenik simultan dari ruang bawah tanah Carpathian. Republik Ceko memiliki ekonomi pasar sosial yang berorientasi ekspor yang maju, berpenghasilan tinggi yang berbasis pada layanan, manufaktur, dan inovasi yang mempertahankan negara, kesejahteraan, dan model sosial Eropa. Secara geografis, Hongaria telah ditentukan oleh dua saluran air utamanya, yaitu Sungai Danube dan Tisza. Hongaria adalah negara kesatuan yang terbagi menjadi 19 kabupaten. Selain itu, ibu kota Hongaria, Budapest, adalah entitas independen. Populasi Hongaria adalah 9.937.628 menurut sensus 2011, menjadikannya negara terpadat kelima di Eropa Tengah dan Timur dan negara anggota Uni Eropa yang berukuran sedang. Hongaria adalah ekonomi campuran berpenghasilan tinggi OECD dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan tenaga kerja terampil dengan ketimpangan pendapatan terendah ke-16 di dunia. Lebih jauh lagi, merupakan ekonomi ke-15 yang paling kompleks menurut indeks kompleksitas ekonomi. Hongaria adalah ekonomi terbesar ke-57 di dunia dari 188 negara yang diukur oleh IMF dengan output sebanyak 265,037 miliar dolar dan peringkat ke-49 di dunia dalam hal PDB per kapita diukur dengan kapasitas daya beli. Slovakia yang terletak di antara garis lintang 47 derajat dan 50 derajat N dan garis bujur 16 derajat dan 23 derajat E. Bentang alam Slovakia terletak atau terkenal terutama karena sifat pegunungannya dengan pegunungan Carpathian,
membentang di sebagian besar bagian utara negara Slovakia. Negara Slovakia dibagi menjadi 8 wilayah yang masing-masing dinamai berdasarkan kota utamanya. Daerah telah menikmati tingkat otonomi tertentu sejak tahun 2002. Populasi Slovakia lebih dari 5,4 juta dan sebagian besar terdiri dari kepadatan populasi yang rata-ratanya adalah 110 jiwa per kilometer persegi menurut sensus 2011. Mayoritas penduduk Slovakia sebanyak 80,7%. Ekonomi Slovakia adalah ekonomi maju yang berpenghasilan tinggi dengan PDB per kapita setara dengan 78% dari rata-rata Uni Eropa pada tahun 2018. Negara ini sempat mengalami kesulitan saat mengatasi ketidakseimbangan regional dalam hal kekayaan dan pekerjaan. PDB per kapita berkisar dari 188% rata-rata di Bratislava hingga 54% di Slovakia Timur. Meskipun ketimpangan pendapatan daerah tinggi, 90% penduduk memiliki rumah mereka sendiri. Liechtenstein, sebuah negara monarki yang terletak di lembah Rhine di atas pegunungan Alpen, Eropa dan berbatasan dengan Austria di sebelah timur dan di selatan dan di barat oleh Swiss. Liechtenstein, seluruh perbatasan baratnya dibentuk oleh Rhine, diukur ke utara negara itu sekitar 24 km panjangnya. Titik tertinggi yaitu Grauspitz adalah 2,599 meter. Terlepas dari lokasinya alpine, angin selatan yang berlaku membuat iklim relatif ringan. Di musim dingin, lereng gunung ini sangat cocok untuk berolahraga musim dingin. Liechtenstein dibagi menjadi 11 munisipalitas. Liechtensteiners memiliki harapan hidup rata-rata saat lahir 82 tahun, terbagi menjadi laki-laki 79,8 tahun, perempuan 84,8 tahun, berdasarkan perkiraan pada tahun 2018. Angka kematian bayi adalah 4,2 kematian per 1000 kelahiran hidup menurut perkiraan 2018. Meskipun sumber daya alamnya terbatas, Liechtenstein adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki lebih banyak perusahaan terdaftar daripada warga negara, yang telah mengembangkan ekonomi perusahaan bebas yang makmur dan sangat terindustrialisasi, serta menawarkan sektor jasa keuangan serta standar hidup yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada di daerah perkotaan tetangga Eropa. Liechtenstein yang jauh lebih besar. Swiss atau yang biasa disebut juga dengan Switzerland, luas wilayahnya ini meliputi yang melintasi ke sisi utara dan selatan pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah. Swiss meliputi keanekaragaman lanskap dan iklim yang luas pada area terbatas luas 41.285 km persegi. Populasi adalah sekitar 8 juta. Swiss yang terletak di antara garis lintang 45 derajat dan 48 derajat N dan garis bujur 5 derajat dan 11 derajat E. Ini berisi 3 area topografi dasar, yaitu pegunungan Alpen Swiss di selatan, dataran tinggi Swiss atau dataran tinggi tengah, dan pegunungan Jura di barat. Kanton-kanton adalah negara-negara federasi yang memiliki status konstitusional permanen, dan jika dibandingkan dengan situasi di negara-negara lain, tingkat kemerdekaan yang tinggi. Di bawah konstitusi federal, semua 26 kanton sama dalam status, kecuali bahwa 6 disebut sering sebagai setengah kanton, yang diwakili oleh hanya satu anggota dewan bukan 2 di Dewan Negara dan hanya memiliki setengah suara. Kanton dengan menghormati mayoritas kewarganegaraan yang diwajibkan dalam referendum tentang amandemen konstitusi. Pada 2018, populasi Swiss sedikit melebihi 8,5 juta. Sama dengan negara-negara maju lainnya, populasi Swiss meningkat pesat selama era industri, 4 kali lebih lipat antara 1800 dan 1990. Ekonomi Swiss memiliki ekonomi yang stabil, makmur, dan berteknologi tinggi, serta menikmati kekayaan besar dengan peringkat sebagai negara terkaya di dunia per kapita dalam berbagai peringkat. Pada tahun 2011, peringkatnya adalah negara terkaya di dunia dalam hal per kapita
dengan kekayaan yang didefinisikan termasuk aset keuangan dan non-finansial. Sedangkan laporan kekayaan global Credit Suisse 2013 menunjukkan bahwa Swiss adalah negara dengan kekayaan rata-rata tertinggi per orang dewasa pada tahun 2013. Jerman yang berada di Eropa Barat dan Tengah, dengan Denmark berbatasan dengan utara, Polandia dan Republik Ceko di timur, Austria di tenggara, Swiss di selatan barat daya, Prancis, Luxembourg, dan Belgia terletak di barat, dan Belanda ke barat laut. Sebagian besar terletak di antara garis lintang 47 derajat dan 55 derajat N, dan garis bujur 5 derajat dan 16 derajat E. Jerman juga berbatasan dengan Laut Utara dan Utara Timur Laut oleh Laut Baltik. Jerman memiliki ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja yang sangat terampil, persediaan modal yang besar, tingkat korupsi yang rendah, dan tingkat inovasi yang tinggi. Jerman adalah pengekspor terbesar barang ketiga di dunia dan memiliki ekonomi nasional terbesar di Eropa, yang juga merupakan yang terbesar keempat di dunia dengan PDB nominal dan yang kelima oleh PPP. Roadster, Mercedes, AMG GT Jerman mengelola industri otomotif besar dan merupakan pengekspor terbesar barang ketiga di dunia.